Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayazid Amalin dengan NPM 223510209 dari kelas 6A untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Machine Translation. Saya akan membuat video untuk menjelaskan source code saya untuk soal-soal di UAS Praktikum Machine Translation. Sebelum kita masuk ke source code, sini saya mengingatkan bahwa saya memakai model Helsinki NLP Opus MT Indonesia English karena NPM 3 digit terakhir NPM saya adalah 209 dan aturan dataset huruf awal dari nama saya adalah M, jadi saya memakai dataset Machine Translation 3. Yang terakhir, aturan metrik evaluasi digit tengah dari 3 digit terakhir NPM saya adalah 0, jadi saya mengambil genap dengan metrik meteor. Baik, kita langsung lanjut saja ke source code-nya. Nah, sini saya menginisialisasi data dan menginstal library. Dan di sini saya menginstal evaluate dan Saccharomyces. Yang di sel kedua saya mengimport library pandas untuk data frame, import torch, import transformer, evaluate dan NLTK. Ini digunakan untuk evaluasi, ini juga untuk evaluasi, dan ini untuk menginisialisasikan model. Baik, selanjutnya saya menginisialisasikan model dengan nama model yang telah tertera di aturan model dan memakai tokenizer yang sudah di pre-train oleh Transformers dan juga model Marian MT model yang sudah di pre-train dari Transformers. Selanjutnya saya menggunakan pipeline yang dimasukkan ke variable translator. Pipeline ini digunakan untuk memakai model Helsinki ini yang sudah digabung dengan tokenizer dan juga yang sudah tergabung dengan CUDA jika CUDA available di sini. Baik. Jika semua sudah berhasil seperti di sini, maka model sudah berhasil di load. Nah, kita mulai untuk soal pertama. Tulis fungsi translate sentence yang bekerja menerjemahkan 3 kalimat buatan sendiri menggunakan model sesuai aturan model. Di sini saya membuat sebuah function translate sentence dengan parameter sentence. Di sini saya memberi sebuah awalan menerjemahkan kalimat satu persatu. Jadi tidak langsung sekaligus. Nah, sini juga untuk mengecek kalau sentence-nya nggak ada atau kosong, maka akan mereturn kosong saja. Nah, selanjutnya baru di bawah saya membuat sebuah variable output dengan memberikan variable sentence yang sudah digabung dengan model tadi dan memberinya parameter sentence dan terakhir mereturn item translation text untuk setiap output. Nah, sini saya membuat variabel kalimat sumber dan juga referensi dan digunakan untuk melihat apakah ada persamaan atau perbedaan dalam translasi menggunakan model dan juga translasi referensi. Baik, sini saya membuat kalimat sumber. Kalimat pertama, saya suka tidur. Yang kedua, pemain bola basket paling hebat adalah LeBron James dan saya belajar bahasa Korea. Dan yang ketiga, dan di sini kalimat referensi atau kalimat yang sudah diterima, I like to sleep, the greatest basketball player is LeBron James, dan I'm learning Korean. Oke, selanjutnya menggunakan fungsi tadi. Sini saya membuat sebuah variabel terjemahan soal dan menggunakan fungsi yang telah saya buat, yaitu translate sentence yang di atas tadi dengan parameter kalimat sumber. Nah, untuk setiap kata di dalam kalimat sumber, maka dia akan ngeprint kalimat asli, kalimat referensi, dan juga terjemahan. Nah, di sini kita bisa lihat kalimat asli saya suka tidur, kalimat referensi I like to sleep, dan kalimat terjemahan menggunakan model adalah I like to sleep juga. Sama seperti yang di 2 dan juga 3. Pemain bola basket paling hebat adalah LeBron James, the greatest basketball player is LeBron James, the greatest basketball player is LeBron James. Dan sama dengan ketiga, saya belajar Korea, I'm learning Korean, dan kalimat terjemahan menggunakan modelnya adalah I'm learning Korean. Baik, di soal kedua kita menggunakan dataset untuk menerjemahkan. Ini saya membuat sebuah fungsi translate dataset dengan parameter path. Nah, di sini saya menginisiasikan sebuah data frame dengan mengambil path dari
dataset kalian. Nah, di sini jika path berhasil maka akan mengeluarkan dataset berhasil dibaca dari path. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kolom ID pada dataset yang akan dimasukkan ke variabel Indonesia. Ini kita akan melakukan prediksi pada variabel Indonesia tadi menggunakan function yang telah kita buat, translate sentence. Dan kemudian kita akan membuat sebuah kolom prediction yang memasukkan semua data dari hasil translasi tadi. Nah, di sini saya membuat data path https raw github user content. Ini saya gunakan karena untuk lebih efisien saja untuk lebih efisien saat saya running, saya mengupload dataset dari aturan dataset tadi ke GitHub pribadi saya. Jadi ini langsung bisa digunakan, langsung bisa di run. Jadi tidak perlu upload lagi. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah variabel terjemahan soal 2 dan menggunakan function translate dataset dengan data path. Selanjutnya saya akan menampilkan fungsi terjemahan soal 2. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbeda dari yang tadi, kalimat yang sedikit seperti ini, beda hasilnya dengan kalimat yang panjang. Seperti contoh di sini, model bahasa besar telah merevolusi penerjemahan. Nah, di sini large language models have revolutionized machine translation. Namun prediction menggunakan model Helsinki NLP tadi malah berbeda, bukan large language models, namun the big language model has revolutionized. Dan sini juga quality control of translation output remains. Nih, the quality examination of translation results. Sini kita bisa lihat ada perbandingan yang cukup signifikan dari kalimat referensi dan juga kalimat prediksinya. Nah, selanjutnya di soal nomor 3 kita akan melakukan evaluasi terjemahan berdasarkan hasil prediksi kita di terjemahan soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Sini saya membuat sebuah function evaluasi dengan parameter prediksi dan referensi. Sini saya menggunakan evaluate untuk meload matrix meteor dan menggunakan add batch untuk membuat sebuah prediksi dan juga referensi berdasarkan data yang saya inputkan. Dan terakhir results kita menggunakan metrik tadi untuk menghitung seberapa tinggi persamaan referensi dan juga prediksinya. Baik. Dan yang terakhir kita akan return results meteor. Nah, sini saya menggunakan ngeprint evaluasi hasil terjemahan soal 1 dan menggunakan variabel meteor skor soal dan menggunakan function evaluasi dengan terjemahan soal 1 dan kalimat referensi. Dan untuk soal 2 sini saya menggunakan kolom prediction dan untuk referensinya saya akan menggunakan kolom n seperti di sini. Nah, hasil dari kedua evaluasi tadi cukup berbeda ya. Di sini kita bisa melihat hasil evaluasi soal 1 adalah 0,98 atau 98%. Nilai ini mendekati 1, menunjukkan bahwa kualitas terjemahannya sangat baik. Hampir mirip dengan kalimat referensi. Namun berbeda dengan hasil evaluasi soal 2 dengan 0,2629, berarti 62% atau 63%. Skor ini masih baik, namun masih lebih rendah daripada skor soal 1. Terjemahan ini masih kurang akurat dan ada perbedaan struktur kalimat atau pemilihan kata dibanding referensi. Nah, yang terakhir, belum. Dan soal nomor 4 kita mempunyai translate berbasis kamus. Buat fungsi translate dictionary sentence untuk menerjemahkan kalimat berbasis dictionary. Buat kamus minimal 7 kata, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jika ada yang tidak tersedia di kamus, ganti dengan unknown. Sini saya membuat sebuah kamus ID to English. I suka, like, belajar study. Kamu, you, makan, eat, nasi, rice, buku, book, membaca, read, dan and. Nah, sini saya membuat sebuah translasi kamus sentence dictionary. Nah, kita pertama meng-clean sentence-nya dulu. Kita membuat sentence-nya menjadi huruf kecil semua dan kita replace kalau ada titik ganti dengan kosong dan jika ada koma kita ganti dengan kosong. Nah, selanjutnya kita akan meng-split sentence tadi, kata per kata tadi, untuk dijadikan array tersendiri. Jadi saya suka membaca buku dan makan nasi ini saya akan dibagi menjadi saya suka membaca buku dan makan nasi menjadi data tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel translated word. Nah,
dictionary get word unknown for word and words. Ini digunakan jika ada kata yang sama di dalam sentence dan juga di dalam kamus, maka kata itu akan berganti. Jika tidak ada, maka akan berubah menjadi a noun. Nah, return spasi join translated words. Kata yang tadi kita sudah rubah menjadi data masing-masing, kita split, akan kita gabung dengan spasi. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah kalimat target. Saya suka membaca buku dan makan nasi. Dan kita akan memakai sebuah fungsi yang kita buat tadi, translasi kamus dengan kalimat target dan kamus IDN ke variabel terjemahan kamus. Dan terakhir kita akan menampilkan print terjemahan kamus. Nah, kita bisa lihat di sini, I suka, like, membaca, read, buku, book, dan memakan, unknown. Kenapa di sini unknown? Padahal kita sudah membuat makan di sini. Karena dia memakai kata imbuhan, memakan. Dan ini berbeda dengan kamus. Kamus hanya memakai makan, bukan memakan. Jadi dia akan membaca unknown. Dan yang terakhir nasi, rice. Oke, soal bonus, soal 5, LLM. Jika Anda memiliki akses ke ChatGPT, Claude, atau model lokal LLM lainnya, buatkan permintaan prompt untuk menerjemahkan kalimat Anda, lalu bandingkan hasilnya dengan model transformer sebelumnya. Baik, di sini saya menggunakan API dari OpenRouter API yang gratis untuk menggunakan model-model gratisnya. Saya import request untuk memakai JSON, dan juga memakai request HTTP seperti POST atau GET, dan menggunakan library Google Colab import user data. Nah, di sini saya menginisialisasikan OpenRouter API key saya. Sini sudah saya inisialisasikan. Silahkan ganti dengan yang punya kalian ya. Nah, selanjutnya saya akan mendiagnosis API key. Nah, ini mungkin bisa di skip, cuman ini dapat membantu jika ada error, karena biasa ada kegagalan saat mengambil API key-nya. Jadi di sini jika berhasil membuat API key, maka dia akan mengeluarkan atau mengoutput karakter awal dari API key untuk jaga-jaga. Nah, jika dia gagal, maka dia akan memberikan sebuah peringatan, pastikan Anda sudah menyimpan secret dengan nama API key di Colab. Baik, selanjutnya saya membuat sebuah function translate with OpenRouter dengan parameter, sentences, dan model name. Nah, ini untuk warning saja. Nah, jika if not OpenRouter API key, jadi jika API key-nya kosong, maka akan memberikan warning error, operator API key tidak diatur, membatalkan permintaan. Nah, ini untuk warning saja. Warning kedua kalau ini bisa, cuman ini untuk untuk warning aja lah gitu. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah prompt. Translate the following sentences from Indonesian to English. Provide only the English translation for each sentence, one per line. Do not add numbers, explanation, or any extra text. Ini maksudnya kita menggunakan prompt yang langsung straight to the point untuk mentranslasi sebuah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tanpa penambahan angka, eksplanasi, dan juga teks-teks tambahan. Nah, prompt lines extend sentences, dan kita menggunakan fungsi variable prompt join prompt lines. Nah, baik, ini digunakan untuk menambah kata lagi di setelah ini. Baik, jadi kita membuat function try ini digunakan untuk menangkap error dengan except di sini. Nah, response, request, post, URL OpenRouter API, v1 chat completions, dan header ini untuk menggunakan endpoint dari OpenRouter API. Jadi di sini untuk authorization bearer API key kita, dan content type untuk mengoutput content type application atau JSON. Nah, di sini kita bisa menginisialisasikan model kita dan juga memberikan message-nya, role user, content, sesuai dengan prompt kita tadi. Nah, selanjutnya respon for status. Respon JSON ini untuk mengecek
status respons kita itu 200 atau 404, itu seperti apakah error atau sukses. Nah, selanjutnya translated sentences, line strip for line in content strip split end. Ini digunakan untuk hasil dari translasi kita. Ini untuk membuat hasil translasi kita yang awalnya satu kalimat menjadi baris per baris. Baik, dan terakhir kita akan return translate sentence yang sudah kita pakai tadi. Nah, ini except yang digunakan untuk mengambil error. Jika try ini gagal, maka dia akan langsung mengoutput hasil dari except ini. Sini ada HTTP error dan juga API request error. Nah, di sini saya menggunakan model Google Gemma 2, 9B dan juga model DeepSeek Chat. Nah, saya membuat sebuah variable dan menggunakan function translate with open router dengan kalimat sumber, model name, model Gemma, dan juga terjemahan DeepSeek translate with open router, kalimat sumber, model name, model DeepSeek. Nah, selanjutnya seperti yang di atas tadi, kita melakukan print perbandingan akhir hasil terjemahan. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, kalimat asli saya suka tidur. Nah, menggunakan model Helsinki, I like to sleep, Gemma I like to sleep, DeepSeek I like to sleep, dan juga referensi manualnya juga I like to sleep. Nah, di kalimat asli dia nomor 2, pemain bola basket paling hebat adalah LeBron James. Di model Helsinki, the greatest basketball player is LeBron James. Namun berbeda dengan model Gemma, mungkin dia menggunakan struktur kata yang berbeda. LeBron James is the best basketball player. Nah, ini juga bisa diartikan dengan hal yang sama. Namun model DeepSeek dan model Helsinki mempunyai output yang sama. The greatest basketball player is LeBron James. Nah, yang terakhir saya belajar bahasa Korea dengan model Helsinki, I'm learning Korean. Namun Gemma dan DeepSeek sama, I am learning Korean. Ini sama, cuman ini versi singkatnya saja. Dan referensi manual, I'm learning Korean. Baik, sekian dari presentasi source code video penjelasan saya untuk UAS Praktikum Machine Translation. Jika ada hal dan kata yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.